Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang hadis nomor 281 yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Nuaim al-Mujmiri, yang mana hadis ini membahas tentang hukum membaca basmalah di dalam sebelum sebelum membaca surah Al-Fatihah ya. Jadi urutannya itu kalau di kitab di dalam kitab Al-Azkar, sebelum kita membaca Al-Fatihah itu ta'awuz dulu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, habis itu bismillahirrahmanirrahim, baru alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu nanti hubungannya sama di dalam kitab Al-Azkar sama di sini. Ya, tapi nanti kalau yang kitab Al-Azkar itu pandangannya Imam Syafi'i. Nah, ini berbagai macam pandangan ya dari para ulama salafus Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Wa an Nuaim bin Mujmiri qala sholaitu wara'a Abi Hurairah radhiyallahu anhu fa qara'a bismillahirrahmanirrahim summa qara'a bi ummil qur'ani hatta idza balagha waladdallin qala amin wa yaqulu kullama sajada wa idza qama minal julusi Allahu akbar summa yaqulu idza sallama walladzi nafsi biyadihi inni la ashbahukum sholatan bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Rawahun Nasa'i wa Ibnu Huzaimah. Wa an Nuaimil Mujmiri, dari Nuaim al-Mujmiri qala telah berkata, sholaitu saya telah sholat wa ra'a Abi Hurairah radhiyallahu anhu, di belakang Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi atas beliau. Faqara'ah, di sini lalu beliau mengucapkan atau membaca bismillahirrahmanirrahim. Summa qara'a bi ummil Qur'an, kemudian beliau membaca surah Al-Fatihah hatta iza balagha, dan ketika beliau selesai membaca Al-Fatihah waladdallin, sampai pada bacaan waladdallin, maka beliau mengucapkan di sini qala, maka beliau mengucapkan amin ya. Wa yaqulu kullama, dan beliau juga mengatakan kullama, setiap kali sajada sujud, wa idza qama, dan apabila berdiri, minal julusi, dari duduk, Allahu akbar. Nah, beliau mengucapkan Allahu akbar. Summa yaqulu, dan beliau mengucapkan idza sallama, apabila telah selesai, walladzi
nafsi biyadihi, dan demi jiwaku yang berada di dalam genggamannya Allah Subhanahu wa taala, inni la asbahukum, sesungguhnya aku benar-benar mencontohi kepada kalian salatan, sebuah salat bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini hadisnya diriwayatkan oleh Rawahun Nasai, diriwayatkan oleh Imam Nasai, wa Ibnu Huzaimah dan Ibnu Huzaimah. Ya, jadi di sini Abu Hurairah mencontohkan kepada kepada muridnya tentang bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat. Yang ini kalau tidak salah nama murid beliau ini adalah Nuaimil Mujmiri. Ya, jadi beliau menanyakan bagaimana sholat Rasulullah, maka dicontohkan oleh oleh Abu Hurairah ya. Jadi Nuaim ini sholat di belakangnya Abu Hurairah ya. Beliau itu membaca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian membaca Al-Fatihah. Setelah sampai kepada walad dolin, maka beliau mengucapkan amin. Kemudian apabila setiap kali sujud dan mau berdiri dari duduk, beliau mengucapkan Allahu Akbar. Kemudian beliau mengucapkan ketika selesai salam, wallazi nafsi biyadi inilah asbahukum sholatan bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan zat yang mana jiwaku berada di tanganku, sesungguhnya aku telah benar-benar mencontohkan kepada kalian sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian di sini nanti ada pembahasan juga tentang wallazi nafsi biyadihi ya. Jadi ada dua pandangan di situ, apakah itu ditakwil ataukah tidak. Ini pembahasannya masalah tauhid ya, dua mazhab, ada mazhab Tahawiyah dan Asy'ari Maturidiyah. Nah, makna keseluruhannya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada kalanya membaca basmalah dalam sholatnya dengan suara keras, dan ada kalanya pula dengan suara pelan. Nah, jadi Rasulullah itu ya kemarin kita sudah bahas itu ya, kadang membaca dengan suara keras dan kadang suara pelan. Dalam sholat jahriyah beliau membacanya dengan suara keras, sedangkan dalam sholat sirriyah membacanya dengan suara pelan. Tetapi ada kalanya beliau membaca pelan pada sholat jahriyah untuk menjelaskan bahwa hal tersebut boleh. Dan dengan demikian terhimpunlah riwayat yang menunjukkan peniadaan baca basmalah dan mengukuhkannya. Termasuk di antara petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ialah membaca amin dalam sholat jahriyah ketika selesai membaca surah Al-Fatihah, dan membaca takbir dalam setiap perpindahan satu rukun ke rukun yang lain, kecuali ketika itidal ya. Kalau teman-teman itidal itu bacaannya adalah Sami Allahu liman hamidah. Jadi sudah kita bahas ya hadis-hadis yang meriwayatkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya membaca Al-Fatihah itu dengan berbagai macam cara ya. Kadang beliau mengeraskan bacaan basmalah, kadang juga pelan. Kadang juga di sholat jahriyah Rasulullah membaca basmalah itu dengan pelan. Kadang juga pada sholat jahriyah juga beliau membaca pelan. Itu salah satu cara yang
dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat membaca basmalah itu ya. Bi ummil Quran, dengan surah Al-Fatihah, yaitu yakni membaca surah Al-Fatihah ya. Kalau misalkan ummil Quran di dalam hadis itu pasti sudah surah Al-Fatihah ya. Balaghoh, sampai bacaannya pada kalimat walad dolin. Amin di sini isim fi'il amah ya. Perkenankanlah doa kami, itu artinya. Lafaz aminah dimabnikan atas harokat fathah. Ini kalau kita berbicara berbicara ilmu nahu ya. Aminah itu mabni fathah. Ya, kalau misalkan dimabnikan di situ artinya kejatuhan amil apapun dia tetap akan fathah. Itu. Jadi kan kalau kita membahas ilmu nahu ya, kalau kita buka aja kita mutasawwir jidan itu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Kalau mu'rab itu misal contoh Ahmad ya, atau Zaid, itu kan contoh Zaid. Koma Zaidun ya. Donnya itu menjadi harokatnya fathah itu ya. Di situ berharokat fathah. Kalau misalkan ro'a itu marfu ya, kok saya lupa lagi, marfu. Nah, kalau misalnya ro'a itu Zaidan itu mansub. Nah, itu contoh daripada mu'rab ya, isim yang mu'rab. Tapi kalau misalkan di situ mabni itu dikira-kira itu. Nah, di sini dimabnikan atas harokat fathah. Jadi dikira-kira di mabninya dengan harokat fathah. Makna yang dimaksud ialah janganlah engkau mengecewakan harapan kami, karena tiada seorang pun yang dapat melakukan hal tersebut yang dapat mengabulkan ya semua permintaan hambanya kecuali kepada kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kulama sajadah yang dimaksud di sini adalah dalam sujud pertama dan sujud kedua. Wa iza qoma minal julus, maknanya adalah bangkit dari duduk. Yang dimaksud di sini adalah duduk tasyahud pertama. Summa yaqulu, kemudian Abu Hurairah mengatakan, iza salama, apabila telah salam, ini maksudnya sudah selesai sholat ini. Wallazi nafsi biyadihi, dan kalimat ini merupakan dari hadis, sifat yang di dalamnya terdapat sifat tangan Allah tanpa penyerupaan, tanpa ditakwil, tanpa tamsil, dan tanpa menelantarkan maksudnya. Hal ini menurut pandangan ulama ulama salaf. Sedangkan menurut ulama kholaf artinya adalah kekuasaan. Jadi ditakwil. Ada yang ditakwil, ada yang tidak. Jadi teman-teman kalau misalkan menemukan ustadz ya yang mengatakan bahwasanya Allah itu di arsy ya, itu bukan berarti dia menyerupakan Allah dengan makhluknya itu ya. Itu. Karena di dalam tafsir Ibnu Katsir juga mengatakan seperti itu. Beliau tidak takwil. Gitu ya. Yang mana beliau tetapkan aja arti sesuai dengan konteksnya, itu ditambah dengan di situ tambahannya adalah tanpa penyerupaan, tanpa takwil, tanpa tafsir, tanpa menelantarkan maksudnya. Itu biasanya metode itu yang dipakai oleh ulama-ulama salaf. Salah satunya kalau teman-teman cek itu di dalam tafsir Ibnu Katsir itu seperti itu juga. Ar-Rahman ala Istawa itu konteksnya seperti itu dijelaskan di dalam anunya.
Kemudian juga bidayah wa nihayah juga. Itu Arsy itu ya dijelaskan langsung saklek kayak gitu dia. Nggak ditakwil. Kalau mazhab Asy'ari Maturidi, beliau takwil ya, mayoritas mereka takwil. Fikih hadisnya adalah disyariatkan bagi imam membaca amin dengan keras. Demikian juga pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Jadi kalau amin dengan keras itu pandangan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ya. Makanya kalau misalkan kita baca di dalam kemarin yang kita bahas kitab Al-Azkar, itu sunnah bagi imam dan makmum yang mana itu bisa dibaca berbarengan itu cuman amin gitu ya. Jadi bacaan yang dilakukan berbarengan antara makmum dan imam yang disunnahkan itu cuma satu saja, yaitu amin. Itu menurut pandangan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, imam beramin dengan suara pelan. Karena bacaan amin tiada lain kecuali sebagai tambahan doa. Maka inti doa lebih utama daripada itu. Nah, jadi kalau Imam Abu Hanifah itu beramin itu ya, mengucapkan amin itu dengan suara pelan. Karena bacaan amin tiada lain kecuali sebagai tambahan doa. Jadi hanya tambahan doa. Jadi inti daripada doa ya istilahnya pelan kayak gitu. Nah, tetapi riwayat Imam Malik mengenai bacaan amin dalam sholat jahriyah masih simpang siur. Ulama Mesir telah meriwayatkan daripada Imam Malik tidak ada bacaan amin dalam sholat jahriyah. Ya. Karena imam adalah orang yang berdoa. Sedangkan yang termasuk sunat dalam masalah amin ialah hendaknya dilakukan oleh selain orang yang berdoa. Tetapi diriwayatkan pula dari Imam Malik bahwa hendaknya imam membaca amin dengan suara pelan. Adapun di dalam sholat sirriyah, mereka tidak berbeda pendapat. Imam membaca amin dengan suara pelan. Ya. Bagi makmum hendaklah mengeraskan bacaan amin dalam sholat jahriyah dan memelankannya dalam sholat sirriyah. Ini juga pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Jadi kalau Imam Malik di sini ada simpang siur ya. Kalau di sini dijelaskan, ya ulama Mesir yang meriwayatkan daripada Imam Malik ini juga mengatakan bahwasanya bacaan amin tidak ada bacaan amin dalam sholat jahriyah, ya. Karena kalau bagi mereka imam itu adalah orang yang berdoa di situ. Tapi kalau Imam Syafi'i dan Imam Hambali itu wajib istilahnya sunnah ya. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad itu sunnah disyariatkan di situ. Gitu ya. Makanya kalau di Indonesia itu waladhdallin amin itu kan. Jadi itu berbarengan, itu mazhabnya Syafi'i. Kalau misal teman-teman sholat nggak ada aminnya, nah itu mazhab Maliki kemungkinannya. Gitu. Kalau misalkan waladhdallin mereka baca pelan amin, nah itu mazhabnya Hanafi. Gitu, ya. Jadi kalau misalkan tenang aja beda dengan kita, jangan langsung dikatakan wah ini mungkin sesat. Jangan seperti itu aja. Ya. Makanya kalau kita belajar ilmu agama itu dari setiap hukum itu penting juga teman-teman belajar dari berbagai macam mazhab juga, ya kan. Kitab-kitab Imam Syafi'i juga banyak kok yang membahas perbandingan mazhab. Itu teman-teman
penting mempelajari itu. Jadi kalau misal ada yang berbeda cara sholatnya, cara toharoh, cara wudhu dan lain sebagainya itu berbeda dengan teman-teman, sudah tahu kan, ini pandangan Imam Syafi'i, ini pandangan Imam Ahmad, pandangan Imam Abu Hanifah dan lain sebagainya. Nah, kalau dirinci lagi turunan-turunan daripada hukum-hukumnya, itu banyak sekali perbedaan-perbedaan di situ ya. Imam Malik mengatakan bahwa makmum membaca amin dengan suara pelan itu secara mutlak, baik dalam sholat jahriyah maupun dalam sholat sirriyah. Dan orang yang sholat sendirian sama dengan makmum dalam hal ini. Nah, kemudian itu tadi bacaan amin ya. Kemudian, bacaan amin menurut pandangan Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Di sini untuk sholat jahriyah dan sholat sirriyah. Kemudian Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa makmum membaca amin dengan suara pelan. Nah, ini untuk makmum lagi menurut pandangan Imam Abu Hanifah. Itu. Jadi kalau makmum itu membaca amin itu dengan suara pelan. Begitu juga kalau misalkan kalau kita itu sholat sendirian, itu aminnya juga dengan dibaca pelan. Yang kedua di sini fikih hadisnya disyariatkan mengucapkan takbiratul intiqal ketika sujud. Ketika bangkit dari dua sujud dan ketika bangkit dari tasyahud pertama, itu takbir intiqal ya. Yang ketiga, boleh bersumpah tanpa permintaan untuk mengukuhkan suatu perkara. Ya, jadi kalau mengukuhkan suatu perkara, boleh kita bersumpah wallahi itu ya. Boleh bersumpah. Atau juga kalau yang masyhur itu di kalangan para sahabat, wallazi nafsi biadihi itu. Tapi kalau sudah bersumpah ini jangan digampangkan ya, jangan digampangkan. Artinya digampangkan tuh maksudnya ya untuk menutupi kebohongan. Itu bahaya. Dalam hal membaca basmalah dengan suara keras, para ulama berbeda pandangan. Ya, ini kita bahas masalah basmalah. Imam Syafi'i mengatakan bahwa disunahkan membaca basmalah dengan suara keras dalam sholat jahriyah dan dengan suara pelan dalam sholat sirriyah. Ia mengatakan bahwa basmalah merupakan salah satu ayat dari surah Al-Fatihah. Ya. Semua ulama sepakat bahwa basmalah dalam surah An-Naml merupakan bagian darinya, tanpa ada yang memperselisihkannya. Tetapi dalam surah lainnya masih terdapat perselisihan. Ya. Ini pendapat yang paling sahih menurut Imam Syafi'i adalah basmalah merupakan bagian dari semua surat. Ia melandasi pendapatnya dengan dalil hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah melalui Ummu Salamah bahwa Nabi SAW membaca Bismillahirrahmanirrahim dalam sholatnya dan beliau menganggapnya sebagai suatu ayat daripada surah Al-Fatihah. Para sahabat telah sepakat untuk menetapkannya dalam mushaf pada permulaan surah kecuali surah Al-Baqarah. Kecuali surah Al-Baqarah, yaitu surah At-Taubah ya, bukan surah Al-Baqarah tapi surah At-Taubah. Ini pandangan Imam Syafi'i ya. Jadi kalau Imam Syafi'i itu mengatakan bahwasanya disunahkan membaca basmalah. Tapi kalau misalkan kita lihat di dalam kitab Al-Azkar ya kemarin, itu kalau yang sunnah itu taus ya, taus. Kalau basmalah itu
hukumnya wajib. Itu berbarengan, itu masuk kepada bagian daripada surah Al-Fatihah itu sendiri. Itu kalau pandangan Imam Nawawi di dalam kitabnya itu Al-Askar. Kemarin kita sudah bahas ya. Tapi itu masalah basmalah ini memang dari dulu itu banyak terjadi perdebatan ya yang memang sudah masyhur di kalangan para ulama itu ya kan. Ini sudah perbedaan pandangan yang muktabar itu. Imam Malik mengatakan bahwa basmalah ditinggalkan dalam sholat fardu, baik yang sirriyah maupun jahriyah. Ya, kalau Imam Malik itu sudah pasti itu ya. Teman-teman pasti sudah tahu bahwasanya kalau sholat jahriyah atau sholat sirriyah itu tidak membaca basmalah. Ya, karena basmalah bukan termasuk daripada salah satu ayat Al-Quran, baik itu surah Al-Fatihah maupun surah yang lainnya kecuali surah An-Naml. Karena dalam surat An-Naml basmalah merupakan salah satu daripada ayatnya, dan di dalam sholat nafilah boleh memilih ya. Kalau misalkan sholat nafilah, sholat yang sunnah itu boleh memilih itu. Jika orang yang bersangkutan suka membacanya, maka ia boleh membacanya. Jika tidak, maka ia boleh meninggalkannya. Nah, kemudian kalau Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad mengatakan bahwa disunnahkan membaca basmalah dengan suara perlahan, ya, dan bukan dengan suara yang keras dalam sholat sirriyah maupun dalam sholat jahriyah. Keduanya mengatakan bahwa basmalah bukanlah merupakan ayat tersendiri, ya, bahwa basmalah merupakan ayat tersendiri dari Al-Quran. Ia diturunkan untuk memohon berkah dan sebagai fasal atau pemisah antara surat-surat, ya. Makanya kalau misalkan teman-teman lihat di mushaf itu ya, habis misalkan surah Al-Fatihah itu kemudian lanjut ke surah Al-Baqarah itu didahulukan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Fungsinya adalah pemisah antara surat-surat. Tetapi ia bukan merupakan salah satu dari ayat surah Al-Fatihah dan juga bukan dari yang lainnya. Ya, jadi kayak misalkan surah Al-Baqarah, Al-Fatihah bukan merupakan ayat daripada surah Al-Baqarah. Gitu kan? Karena ya dia pemisah saja seperti itu. Pada awal mulanya Rasulullah SAW tidak mengetahui pemisah atau fase di antara surat-surah, itu ya, sebelum diturunkan kepada beliau ayat basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ini merupakan nas yang mengatakan bahwa basmalah diturunkan untuk pemisah satu surah dengan surah yang lainnya, dan basmalah bukanlah merupakan permulaan dari tiap-tiap surat, ya. Keduanya melandasi pendapat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim melalui Anas bin Malik radhiyallahu an yang kita baca kemarin, ya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar kanu yaftatihuna sholata bilhamdillahi rabbil alamin la yazkuruna bismillahirrahmanirrahim fil awalil qiraah wala fi akhirih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar serta Umar memulai sholatnya dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Mereka tidak menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim baik dalam permulaan maupun akhir daripada bacaannya. Itu pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad di situ, ya. Jadi ya Rasulullah SAW itu tidak membuka sholatnya dengan bacaan basmalah, itu
itu langsung alhamdulillahirabbil alamin. Makanya mereka baca dengan pelan. Jadi di situ perbedaan pandangan para ulama mengenai bacaan basmalah itu sendiri, ya. Jadi kalau misalkan kalau kata mereka itu bagian daripada surah Al-Fatihah, ya yang lain surah-surah yang lain itu juga bagian daripada surah-surah Bismillahirrahmanirrahim itu bagian daripada surah-surah itu sendiri kata mereka. Sedangkan Bismillahirrahmanirrahim itu diturunkan sebenarnya adalah pemisah, ya, sebagai pemisah antara surah yang satu dengan yang lainnya. Karena Rasulullah SAW dulunya tidak tahu nih pemisah antara surah yang satu dengan yang lainnya. Makanya turunlah Bismillahirrahmanirrahim seperti itu. Ya. Kemudian perawi hadisnya di sini adalah Naim Al-Mujammar, ya. Nama julukan beliau ialah Abu Abdullah Al-Madani. Beliau ini adalah bekas budak Umar bin Khattab. Ia mendengar dari Abu Hurairah radhiyallahu an dan sahabat lainnya. Ia dipanggil dengan nama Mujammar karena ia bertugas sebagai pemberi dupa di masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Mujammar adalah sifat bagi ayahnya yang bernama Abdullah, dan dia disebut dengan panggilan Naim secara majaz. Demikian menurut keterangan dalam kitab Sahih Muslim, Abu Hatim, dan keterangan di dalam kitab Sahih Muslim. Abu Hatim menilai bahwa Naim Al-Mujammar itu siqah. Tuh, ya. Jadi itu sekilas perawi hadis daripada Naim Al-Mujammar. Tuh, ya. Nah, itu pembahasan detail masalah perbedaan pandangan ulama tentang surah Al-Fatihah itu sendiri, ya. Apakah surah Al-Fatihah itu masuk rukun sholat, apakah tidak? Itu apakah surah Al-Fatihah itu mesti harus didahulukan dengan Bismillahirrahmanirrahim ataukah tidak? Seperti itu. Bagaimana sebelum Bismillahirrahmanirrahim dimulai lagi dengan ta'awudz. Itu banyak perbedaan pandangan ulama, itu baik ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin dalam hal ini. Jadi ya gak ada masalah kayak gitu kan. Kalau misalkan ada yang membaca suara basmalah dengan suara pelan, dengan suara keras dan lain sebagainya, selama itu ada di dalam Al-Quran dan hadis, itu tidak ada masalah. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan saya di dalam menyampaikan hadis ini, ya. Kemudian akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.